dulu. Oke, saya ulang ya teman-teman. Sore ini kita mau bikin backend, oke, dengan Dart. Nah, dengan Dart nanti kita sejauh apa backendnya saya nggak tahu, oke. Ini sifatnya eksperimen ya teman-teman. Ini sifatnya eksperimen. So ya kita coba aja ya. Kita coba aja, oke. Saya udah ada beberapa opsi tapi belum terlalu yakin sih mau pakai itu atau enggak, oke. So ya kita coba aja. Kita coba aja, oke. Saya juga nggak tahu ini akan seperti apa, oke. Nanti sih kurang lebih ya kita bikin backend gitu ya. Bikin backend kita nanti bikin untuk inilah untuk get product gitu ya. Get product by ID gitu ya. Untuk post product gitu ya. Ini lalu post product by ID seperti itu sih ya. Sama terakhir nanti kita bikin query untuk delete-nya nih. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bikin sampai situ ya, oke. Nah, ini teman-teman yang dari bahasa lain, oke. Silakan ikutin aja, tapi ini for fun doang ya. Ini bukan project untuk dipakai project real sih, oke. Karena ini eksperimen. Kita pengen lihat nih di Dart ini sekarang untuk dipakai backend udah sejauh apa sih? Apakah udah layak gitu kan? Apa aja kekurangannya gitu sih ya, oke. Seperti itu teman-teman. Silakan Evan, kita mulai, oke. Nah, pertama-tama nih kita cari dulu ya frameworknya teman-teman ya. Kita cari best Dart backend framework 2022 kayak gini. Oke, kita lihat ya. Manakah framework yang terbaik? Oke, ini ada ini ya, Dartfrog ya. Saya tadi sempat buka dikit ya Dartfrog. Oke. Sayang sekali belum ada fitur ORM-nya ya. ORM-nya itu belum ada. Dan dia itu belum bisa upload file sih. Itu sih sebenarnya kekurangannya. Tapi yang menarik, oke. Dia ngenalin konsep di mana kita bikin file, nanti rutenya itu langsung apa ya? Langsung jadi gitu sih. Langsung jadi ya, bisa dibilang kayak gitu sih ya. Jadi kayak kita bikin file nih, otomatis rutenya jadi gitu di Dartfrog ini. Keren sih, ini canggih sih teman-teman. Ini canggih. Oke. Ini canggih. Atau kita coba aja Dartfrog-nya, oke. Kita coba aja Dartfrog-nya. Kita lihat udah sejauh apa mereka, oke. Untuk teman-teman yang mau coba package-nya ini ya, Dart_frog, dicek aja di pubdev ya, oke. Nah, tadi juga saya lihat di YouTube ya, mereka aktif juga nih di YouTube si developernya ya. Kita lihat ya. Dartfrog. Yang keluar malah kodok beneran, oke. Oke, nah ini ya, ini website si developernya, bukan website, YouTube ya, YouTube developernya, oke. Silakan di subscribe dulu ya, ini YouTube si developernya. Untuk teman-teman yang mau ngikutin nih perkembangannya seperti apa, oke. Ini masih baru banget ya, Yang nonton juga masih baru 3.000 doang nih, yang ini nih, oke. So ini benar-benar eksperimen, kita cuman pengen nyoba doang, oke. That's it gitu. Kita nggak expect terlalu jauh, oke. Kita cuma pengen tes Dartfrog doang. Sebagai backend tuh udah sejauh mana sih bisa kita pakai kayak gitu ya teman-teman. Oke, let's go. Cara installnya gampang teman-teman. Nah kayak gini nih. Oke, kita activate Dartfrog CLI ya. Kita paste aja teman-teman. By the way saya pengen pakai terminal Gitbase aja ya supaya kelihatan nih. Oke. Nah seperti ini. Kita install aja seperti ini ya teman-teman, installnya Dart pub global activate Dartfrog, oke. CLI. Oke, kita ikutin aja ya, kita ikutin. Kita lihat masih menunggu ya teman-teman. Oke. Dia menunggu. Oke, udah beres installnya. Nah, sekarang kita udah bisa create project nih. Cara create projectnya seperti ini. Dartfrog create spasi nama projectnya. Oke, saya langsung aja masuk ke folder go-nya. Di sini saya udah masuk ke folder go, bukan dong. Saya masuk ke Dart ya teman-teman. CD Dart gitu. Dartfrog create. Saya bisa nggak seperti ini? Oke, nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Demo. Oke, nggak bisa. Kenapa nih? Dartfrog
Apakah saya harus restart ininya terminalnya? Oke, saya coba restart dulu ya. VS Code. Mungkin karena harus di restart sih ya teman-teman. Kita ikutin aja. Oke, oke. Mana nih? Ayo dong. Oke, kita coba ya. History, oke, masih ini ya, masih melakukan sesuatu. Tapi coba kita lihat deadlocknya belum kebaca, belum kebaca loh deadlocknya. Oke, kita pakai yang terminal biasa ya. Oke, di terminal biasa udah bisa ya teman-teman. Ya kita pakai aja ya terminal biasanya. cd dart dart frog grid gitu ya, titik. Bisakah pakai titik? Nice, bisa ya. Ini bagus sih. Tadi saya coba beberapa framework dia nggak bisa pakai titik gitu ya. Nah ini bisa sih ya. Oke lah ya. Oke. Di sini dia mengenerate project Dartfrog ya teman-teman. Isinya seperti ini. Oke. Nah ini ada contoh rutenya nih dia. Nah contoh rutenya seperti ini. Oke. Kita reset sekali dikit ya. Supaya kelihatan nih codingannya. Kita pengen fokus ke codingannya aja. Oke seperti ini. Ini Scooby-Doo-nya kita geser dikit. Nah seperti itu. Oke. Nah sekarang kita pengen jalanin servernya. Cara ngejalaninnya gini ya. Dartfrog dev. Oke. Nah kalau nge-build untuk production Dartfrog build, oke. Saya belum tahu juga outputnya kayak gimana. Kita ikutin aja dulu ya teman-teman. Kita coba jalanin servernya. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan Dartfrog ya teman-teman. Oke. Agak lama ya. Agak lama nih untuk nge-build servernya. Oke. Butuh beberapa detik. 15 lama ya. Oke lama. Sambil nunggu kita, tapi udah jalan nih. Oke. Sambil nunggu dia udah, dia coba ya saya save. Oke, nggak ini ya, nggak support hot reload ya. Tapi di sini sih dia bilang support hot reload ya. Kita lihat nih. Oke, udah hot reload ya teman-teman, ternyata bagus sih. Oke, saya nggak expect dia bisa hot reload sih. Oke, ternyata dia udah support ya. Oke, nice. Kita coba buka localhost 8080 ya tadi ya. Kita juga buka localhost 8080. Oke, udah kebuka ya. Nice. Ini router pertama kita. Oke, tadi sih saya baca-baca sekilas ya. Jadi dia tuh konsepnya gini teman-teman. Jadi kalau kita oke. Saya saya full screen dulu ya. Jadi konsepnya si Dartfrog ini, oke. Konsep routernya itu gini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin file index.dart, oke. Berarti dia itu merujuk ke endpoint ini slash kayak gitu. Jadi kalau kita bikin file hello.dart, oke, itu merujuk ke endpoint hello kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Ini konsep baru sih sebenarnya. Saya nggak tahu deh di backend lain udah ada belum yang pakai konsep ini, oke. So si Dartfrog ini kayaknya pengen kenalin konsep baru nih ya untuk bikin endpoint gitu ya. Kita lihat bisa sejauh apa. Oke, ini menarik sih ya teman-teman. Ini menarik sih. Oke, kita coba. Misalnya saya bikin di sini products ya. Products.dart, oke. Berarti kan harapan saya nanti saya dapat endpoint products ya. Seperti ini. Oke. Saya dapat endpoint product. Harapannya seperti itu. Oke, kita coba aja. This is your products. Kita save. Oke. Kita save ya. Ini hot reload-nya udah jalan teman-teman ya. Kita coba buka ya. Kelihatan nggak ya di sini ya? Takutnya nggak kelihatan nih. Kita saya buka di Thunder Client aja ya. Saya bikin collection baru nih, oke. New collection. Kita bikin ini Dart ya. Dart server ya. Saya bikin request baru, oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, URL-nya ini kita masukin ya, http localhost 8080 products. Oke, jalan teman-teman. Ternyata beneran jalan teman-teman ya. Ini menarik sih ya. Ternyata endpoint-nya itu nggak kita define gitu. Kita definisikannya itu berdasarkan nama filenya gitu. Menarik sih ini. Menarik ya.
Oke. Ini menarik sih teman-teman. Tapi gini loh, kalau dibikin seperti ini, oke, gimana cara menghandle endpoint yang ada ID-nya nih, oke? Ini kan endpoint yang biasa gini kan bisa ya. Misalnya nih saya nambahin customer ya. Dia tinggal bikin filenya aja ternyata di Datfrog ya. Menarik ya. Kita tes ya, kita tes ya. Oke, saya duplikat aja yang ini yang atas. Kita ganti rename jadi customers. Oke, kita coba ya. Oke, oke jalan ya teman-teman ya. This is customers. Nah, menariknya nih hot reload-nya juga cepet banget ini teman-teman. Ini nice sih ya, nice sih. Saya kagum sih ya. Hot reload-nya lumayan cepet nih. Oke, jalan ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Konsep routingnya seperti itu si Datfrog ini, oke. Jadi bikin file aja di sini gitu ya. Bikin file misalnya blok gitu ya. Nanti jadi endpoint block gitu. Flash block kayak gitu sih. Oke. Nice. Endpointnya udah jalan. Oke. Kita baca dulu ya. Oke. Saya pengen baca-baca dulu. Dia tuh bisa sejauh apa. Oke. Oke. Nah ini gimana nih misalnya kalau query parameter ya. Ini ya. Oke. Sebentar ini kok gini ya. Hi there. Oke. Hi there. Query name. Oke. Oh dia belum ada. Kayaknya belum ada path ini ya. Path router semacam path router gitu belum ada. Kayaknya belum ada ya. Untuk path routernya itu belum ada mungkin ya. Si apa? Oh, ada, sorry. Ada ya. Dia udah support nih. Nice ya. Udah bagus ya teman-teman. Dia udah support dynamic path router ya. Saya nyebutnya path router ya. Itulah seperti itu ya. Oke. Oke. Nice. Oke, bagus. Dia udah support path router, oke. Nah, di sini ternyata oh, cara bikinnya gitu ya dia. Oke. Oke, cara bikinnya kayak gitu, kita ikutin aja ya. Jadi dia itu konsepnya gini, teman-teman. Kalau pengen bikin misalnya saya pengen bikin /API gitu ya. /products gitu ya. Misalnya seperti ini, /API, /products, oke. Lalu saya pengen bikin ada id.dat-nya, oke. Jadi saya pengen bikin endpoint-nya itu seperti ini teman-teman, oke. Ternyata sebentar ya. Kita kopas aja codingannya ya di sini, oke. Saya kopas ke sini ya. Nama filenya unik nih ya. Nama filenya unik. Kita ikutin aja, oke, kita ikutin aja. Ini you are in API /product/id ya kayak gitu ya, oke. Seperti itu. Nah kita coba ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bikin subdirectory seperti ini, jadi kita akan membuat API seperti ini teman. API products ID gitu ya, misalnya 2. Nah misalnya seperti itu, oke. Nah di sini nih ada ininya nih, ada parameter ID-nya, oke, kayak gitu ya. Kita panggil dulu aja. Gak usah kita pusingin teman-teman ya, oke. Kayak gini, kita coba ya. Kita coba endpoint baru kita API /products/id ya, oke. Good. Kita coba ya, teman-teman. Menarik sih ya, ini menarik loh, ini menarik sih. Saya coba API products, oke. ID, ID-nya 1. Oke, bisa teman-teman. Wah, luar biasa sih. Konsep yang dikenalin sama si Datfrog ini termasuk baru ya teman-teman, dan jalan ternyata ya. Oke. Menarik ya. Di sini saya pengen respon value-nya juga ya. Seperti ini aja deh. Ya, seperti ini aja. Oke, saya pengen cek lagi request-nya. Oke, jalan teman-teman ya. Oke. Ternyata untuk bikin fitur yang apa router gitu ya dengan yang ada ID-nya di belakangnya. Ini kepake untuk get single item sih, bisa single item, dan untuk mengupdate biasanya, mengupdate dan delete sih. Oke, kayak gitu. Ternyata ini udah support teman. Oke, bagus ya. Nice. Nice, oke. Bagus. Sekarang kayak kalau mau bikin post router nih, gimana ini? Oke. Saya mau bikin post router. Nah, gimana caranya? Kita lihat
untuk bikin post di mana teman-teman? On request post, oke. Saya mau bikin post request http method value, oke. We can make a value. Oh, I see. Dia ini ya. Dia satu endpoint tuh bisa dipakai untuk get sama post sekaligus. Oke. Ini baru juga nih. Baru juga ya. Kita coba ya. Kita coba. Menarik ya teman-teman ya. Menarik. Ini menarik sih. Oke. Jadi kalau kita bikin file kayak gini, oke, ini sebenarnya bisa dipakai untuk get sama post, oke. Bisa dipakai untuk get dan post, oke. Apakah itu umum ya, teman-teman? Saya nggak tahu nih. Kita coba aja ya. Berarti saya di sini bikinnya index ya, index.dart ya. Oke, kita bikin index.dart. Nah, si index.dart ini isinya ya ini ya, teman-teman ya. ID-nya kita hilangin ya. You are in products, API products index ya. Seperti ini, oke. ID-nya nggak ada teman-teman ya. ID-nya kita hapus saja. Oke, kayak gini. Kayak gini. Kita save ya, kita save. Udah hot reload, oke. Saya pengen bikin kita coba request gate-nya dulu ya. Kita coba request gate-nya nih. Buka nih. Oke, yang ini yang saya duplicate dulu ya. Tadi udah kepake soalnya ini. Ini kita rename dulu jadi products slash ID gitu ya. Oke, nah yang ini kita API slash products. Kita coba ya. Oke, udah jalan ya di products index. Nah, ini ternyata routernya itu sama teman-teman untuk nge-get index sama untuk bikin request post gitu ya. Kita coba ya. Berarti ini tinggal diganti post doang ya. Kayak gitu. Tinggal diganti post doang. Saya coba mau ngirimin product name ya. Product name-nya misalnya Odol Ciptaden. Odol Ciptaden, oke. Harganya misalnya 2.500 ya. Description-nya misalnya strip aja, oke. Kita pakai yang simple aja. Ini kita rename dulu ya teman-teman supaya nggak membingungkan. Ini product script sih, oke. Kayak gitu. Saya send ya. Oke, ternyata sama ya. Dia pakai endpoint yang sama seperti ini. Apakah ini oke? Saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu. Tapi ini merupakan inovasi ya teman-teman. Merupakan inovasi. Ya kita coba aja. Kita coba ambil value-nya nih sekarang, oke? Saya pengen ambil value yang dikirim dari postnya, oke? Ini as the body of incoming. Oke, kita coba ya. Cara ambil datanya seperti ini. Await konteks. Nah, ini harus asinkronus ya ternyata ya. Oke, kita coba. Ini future. Oke. Ini diganti jadi future response. Nice, seperti ini ya teman-teman ya. Requestnya ini konteks ya. Konteks titik request ya teman-teman. Kita pakai langsung kayak gini aja. Konteks titik request titik body. Oke, di sini kita udah dapetin bodinya yang kita kirim di sini. Oke. Yang sekarang mau saya lakukan simple aja. Saya langsung balikin lagi aja langsung gitu ya. Kita balikin lagi nih responnya. Oke. Kita pengen lihat nih hasilnya seperti apa. Oke. Oke, responnya udah dibalikin ya teman-teman ya. Tapi ini seperti inikah responnya? Harus seperti ini. Kita lihat lagi ya. Mungkin saya ada yang hilang, ada yang kurang nih. Status code, oke. JSON, bisa nggak saya ngebalikin JSON? Oke, bisa ngebalikin JSON loh teman-teman. Ini bisa ngebalikin JSON ya. Ternyata ketika saya kirim seperti ini, oke, dia ngebalikinnya seperti ini. Ini kayak semacam belum di encode ya teman-teman ya. Semacam belum di encode sih. Apakah ada sesuatu? Respond to JSON. Oke, coba pakai to JSON ya. Seperti ini. Oh enggak, sorry. Respond JSON. Begini ya. Saya coba balikin JSON ya. Kita tes ya.
Oke. Ini malah mengembalikan sesuatu yang semakin aneh. Oke. Ini sih kayaknya dia belum support ya untuk encode. Untuk encode-nya itu belum ya. Oke. Coba kita lihat ya. Dartfrog read form data. Oke, read form data. And apakah dia belum support untuk ngebaca form data? Ayo dong, masa belum bisa sih? Tapi ini eksperimen ya, nggak masalah teman-teman. Kita nggak usah marah-marah sama yang buat eh yang buat frameworknya, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, oke. Mungkin ini ya, mungkin dia ada keyword lain kali ya. Tapi di dokumentasi nggak ditulisin. Mungkin di sini, oke, nggak ada ya. Tapi kalau dalam bentuk JSON kayaknya bisa. Saya penasaran nih ya. Kita ganti headernya, content, type. Kita coba kirimkan JSON ya. Oke, masih sama ya teman-teman ya. Kalau respon biasa sama juga sih. Kalau ini kalau body request JSON, apa yang terjadi? Oke, close. Close ya, malah error nih. Kita nggak bisa pakai nih content type-nya. Oke, bodinya saya pengen ngirim sesimpel ini sih. Saya sesimpel pengen ngirim ini doang sih. Sayangnya belum bisa di mana? Di Dartfrog ya. Mungkin apa ya? Mungkin saya perlu baca dulu ya tutorialnya. Kita lihat ya. Testing tutorial. Oke. Ini masih sangat sedikit ya teman-teman ya, dia fiturnya. Advance. Mana nih advance-nya kosong. Oke. Dartfrog backend gitu. Form data gitu ya. Oke. Apakah harus dalam bentuk JSON? Kita coba ya. Kayaknya kalau dalam bentuk JSON bisa nih. Kayaknya dia belum support form data ya, kayaknya ya. Mungkin. Kita coba aja ya. Jadi saya ngirimin data dari kliennya itu dalam bentuk JSON nih sekarang, oke? Price-nya 25, description-nya 21, strip aja. Nah kayak gini, kita coba kirimkan ya. Oke, oke kita mendapatkan sesuatu yang beda ya. Di sini kita dapat, oke, mungkin I see dia bentuknya tuh string teman-teman. Oke. Makanya itu di sini kita kalau mau dibikin ke map, kita harus di-code teman-teman. Di bodinya ini seperti ini, oke? Ini bisakah? Var. Oke. Kita harus di-code baru kita kirimin klien lagi gitu ya. Kita coba ya, coba. Kita coba, thanks like-nya. Oke, jalan teman-teman ya. Ini jalan, sayang sekali yang formnya nih. Yang formnya error, luar biasa. Oke. Yang formnya nih error, oke. Ini belum bisa ngebaca formnya. Kayaknya harus di-decode ya. Saya penasaran nih, gimana caranya ngedecode ya. Ini mungkin ini ya. Karena saya biasa pakai framework ya. Kita coba versi natifnya. Bisa nggak sih dia itu ngedecode apa namanya data ya dari form ini, dari form ya seperti ini, oke? Kita coba aja. Penasaran sih ya. Nah, gimana caranya? Oke, kita ubah ya. Dart form data ya. Form data to JSON.
Oke, apakah akan lama ya untuk otak-atik gini? Oke, skip aja ya teman-teman ya. Takutnya terlalu lama. Oke. So kita di sini kita udah bisa ini ya, ngirimin data post, tapi sayang ini masih pakai JSON teman-teman. Oke. Dan di sini kalau kita udah bisa encode-nya. Oke, kita udah bisa baca dari servernya. Jadi JSON yang dikirim itu tinggal di decode aja sih. Di decode nanti jadi map ya, di Flutter map atau list. Oke. Lalu tinggal kita pakai kayak gitu. Ini udah bagus. Oke, good. Lanjut lagi, saya mau bikin endpoint untuk mengupdate nih teman-teman. Oke. Nah, berarti endpoint untuk update ini sama nih teman-teman dengan untuk get ID ya. Oke. Bedanya di sini saya pakai request post gitu ya. Bedanya seperti itu. Ya, sama ya ternyata teman-teman. Oke. Bedanya di sini saya harus pakai request post, oke. So, di framework ini menurut hemat saya ya, ketika requestnya sama gini, oke, teman-teman ini kan bentrok ya antara request get sama update ini bentrok, oke. Request get dan post bentrok ya ceritanya ya, oke. Dia karena pakai file yang sama nih, bentrok ya jadinya ya, oke. So di sini saya harus ini sih, kita harus cek metodenya ya. Konteks router request. Oke, ada ya. Nah, ini kayaknya kayak gini ya, teman-teman ya. Atau oke, isi HTTP method ya. HTTP seperti ini kah? Oke, nice. Jadi di sini untuk request-nya ini harus kita validasi seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi yang ini itu untuk nge-get ID, nge-get by ID ya. Get item by ID, oke. Nah, yang ini tuh ini sorry. Ini mungkin saya bikin kayak gini ya. You will get products with ID seperti ini ya. Nah, seperti ini, oke. Sedangkan yang di bawahnya, oke. You will update. Oke, seperti ini ya. Yang pertama itu untuk nge-get, yang kedua ini untuk mengupdate kayak gitu, teman-teman. Oke. Seperti itu. Ini kenapa ya? Oh, ini ya. Ini harus di-return sesuatu nih. Ini kalau misalnya selain dari get sama ini undefined. Saya balikin aja ya respon ke kliennya, oke. Seperti ini ya, teman-teman. Kita coba ya, teman-teman. Kita coba nih. By the way, ini ada satu lagi nih di sini nih yang kurang nih. Oke, dia bisa ngedetect delete nih, teman-teman. Nah, gini, you will delete product. Berarti sekali satu endpoint ini dipakai untuk 3 ya. Satu file ini dipakai untuk 3 endpoint nih ya, kalau di Datrok ya. Kayaknya kayak gitu ya. Oke, kita ikutin aja teman-teman ya. Gak usah pusing. Kita ikutin aja, namanya kita lagi belajar ya. Kita jangan banyak komplain, nanti kita nggak paham nih. Oke. Saya mau bikin satu endpoint lagi untuk menghapus. Oke, untuk menghapus seperti ini. Save. Oke. Kita coba ya. Ini karena ada 3 endpoint yang pakai satu file yang sama nih. Yang ini. You will get product. Oke, benar-benar ya. Kita coba yang satu lagi nih. You will update product with ID 1. Oke, udah benar. Yang satu lagi nih kita coba. Oke, benar ya. Seperti dugaan saya, ternyata ini dia konsepnya seperti itu. Oke. Tapi udah bagus. Frameworknya udah bagus ya. Udah bisa dipakai untuk 5 endpoint basic ya teman-teman. Untuk get product gitu, untuk nge-create gitu ya, untuk get product by ID, untuk update product by ID. Ini udah jalan semua teman-teman endpointnya. Oke. So si Datrok ini kalau untuk bikin request sederhana kayaknya udah oke ya teman-teman. Boleh dicoba, silahkan. Oke. Sayangnya tadi sih ini sih. Data yang dikirim itu ketika saya create ya harus dalam bentuk JSON sih untuk bisa saya baca. Oke. Dan tadi di dokumentasinya saya belum dapat ya tutorialnya kayak gimana untuk ngebaca dari form. Itu doang sih kekurangannya ya. Kayaknya itu doang. Oke. Nah, karena belum support form, asumsi saya dia belum support juga untuk upload file, teman-teman. Oke.
So, teman-teman akan perlu ini sih, akan perlu sedikit effort ya untuk pakai ini untuk production mode, oke? Akan butuh lumayan banyak effort, oke? So, saya belum bisa rekomendasiin backend ini untuk production mode ya, oke? Karena dia belum support juga ORM, oke? Tapi untuk have fun, oke lah. Untuk nyoba-nyoba, oke lah gitu. Karena dia ngasih tahu konsep baru nih, oke? Konsep baru untuk membuat root, oke? So, silakan dicoba. Mungkin cukup itu aja sharingnya, oke? Seperti itu ya, backend menggunakan Dart Frog, oke? So, buat teman-teman yang mau coba silahkan dicoba. Nanti videonya ada di YouTube ya tentang Dart Frog. Selamat sore, happy weekend. Thanks waktunya ya.